Kira-kira apa sih ada di benak kamu ketika mendengar kata Korea Selatan? Selain punya drama Korea dan K-pop yang terkenal hingga mancanegara, ternyata negara ini juga punya wisata kuliner yang dijamin akan bikin kamu mendadak lapar berat. Beberapa makanan khas Korea mirip loh dengan makanan yang ada di Indonesia. Gak cuma itu, pasar tradisionalnya juga punya keunikan tersendiri. Mau tahu apa aja? Tim On The Spot sengaja datang langsung ke salah satu pasar tradisional yang ada di Seoul, Korea Selatan, eksklusif khusus buat kamu. Di negara asal dari reality show Running Man ini terdapat pasar tradisional yang menjajakan berbagai macam kuliner lezat. Salah satu pasar tradisional yang ada di Korea Selatan adalah Pasar Tongin. Jika dilihat dari bentuknya, jelas terlihat pasar ini bukan merupakan pasar yang baru dibangun. Pasar Tongin sudah ada sejak masa kependudukan Jepang, yaitu sejak tahun 1941. Berarti usia dari pasar yang terletak di dekat istana Gyeongbokgung ini sudah mencapai 78 tahun. Dulunya ini adalah pasar khusus warga Jepang di Korea. Namun setelah kemerdekaan, pedagang lokal berkumpul hingga menjadi pasar besar seperti sekarang yang diisi lebih dari 75 tenan. Pasar Tongin merupakan pasar yang sengaja dibangun di tengah pemukiman warga. Dibuat sebagai perekat hubungan antar warga, baik pasar Tongin maupun areal pemukiman yang ada di sekitar pasar tetap dijaga dengan bersih dan indah. Tidak cuma itu, ada lagi nih hal menarik lainnya yang akan kamu temukan kalau berkunjung ke pasar tradisional yang satu ini. Nah, kalau mau makan di sini itu, lucunya kita harus pakai koin dulu ya. Betul. Nah, nanti kita harus tukar koin di mana nih? Bisa tukar koin di sini. Oke, langsung aja yuk, karena saya udah gak sabar yang mau makan. Ya, jadi kita nanti kalau mau makan di sini, memang nanti akan diberikan alas makan di sini. Dan belanjanya itu memang harus menggunakan koin khas Korea. Ragam makanan dijajakan di pasar yang menarik perhatian turis mancanegara ini. Setelah menukar koin, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah berkeliling untuk melihat aneka jajanan yang pastinya mengundang selera. Mulai dari cemilan ringan, makanan berbahan dasar sayuran, seafood yang segar, olahan daging yang bikin ngiler, sampai panganan otentik Korea pasti bikin kamu betah mampir di setiap konter hanya untuk sekedar mencicipi rasanya. Hati-hati lapar mata ya. Kamu bisa menikmati makanan yang sudah dibeli sambil duduk santai dan bercengkrama di sebuah tempat makan yang sudah disediakan. Maka tidak heran jika pasar ini terkenal dengan tema Cafe Dosirap. Itu kafetaria yang punya kotak makan siang. Tapi kamu perlu tahu nih, kafetaria ini hanya buka dari jam 11 siang hingga jam 4 sore aja loh. Jadi jangan sampai datang ke sorean ya. Pasar Tongin bukanlah satu-satunya pasar tradisional yang ada di Korea Selatan. Masih ada pasar lain yang bahkan berusia lebih tua dari pasar Tongin, yaitu pasar Namdaemun. Pasar ini merupakan yang terbesar dan tertua di Korea Selatan, karena sudah beroperasi sejak tahun 1414. Jika dihitung-hitung, umur pasar ini sudah 605 tahun. Walau sempat mengalami renovasi besar-besaran pada tahun 1946 dan dibuka kembali pada tahun 1964, Namdaemun disebut sebagai pasar yang serba ada, mulai dari pakaian, makanan, aksesoris, kerajinan tangan, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lainnya. Kamu pasti tahu dong baju khas dari negeri ginseng ini? Ya, jika kamu berkunjung ke Korea Selatan dan ingin membeli hanbok sebagai oleh-oleh untuk keluarga di rumah, sebaiknya kamu datang langsung ke pasar Gwangjang. Pasar ini digadang-gadang sebagai sentra kain dan
tekstil tertua serta terbesar di Korea Selatan loh. Kamu bisa menemukan berbagai macam jenis kain dan hanbok di lantai 2 pasar ini. Saat sudah lelah berbelanja, kamu bisa turun ke lantai 1 dan menikmati berbagai macam jenis makanan yang disajikan di sini. Wah, banyak banget ya pilihan makanannya. Jadi lapar nggak sih? Berkunjung ke pasar Tongin, tentu saja kamu wajib mencoba setiap makanan yang tersaji di sini. Tidak hanya enak, beberapa makanan khas Korea ternyata mirip dengan menu makanan yang ada di Indonesia. Kamu pasti sudah tidak asing lagi kan dengan makanan yang satu ini? Kalau di Indonesia punya salah satu makanan khas yang dibakar dan menggunakan bumbu kacang, Korea juga punya makanan serupa yang dikenal dengan nama takochi. Bentuknya mungkin tidak seperti sate pada umumnya di Indonesia ya. Cuma ini ternyata satenya seperti ini ya kalau di Ya, dunia. sebenarnya konsepnya sama. Tapi sate Korea porsinya lebih besar. Sama-sama berbahan dasar ayam, tapi kira-kira gimana ya rasa sate khas dari Korea ini? Tapi pedas enggak? Yuk, Oh, enggak pedas. Ada ayam, tapi di tengah-tengahnya ada sayuran juga. manis tapi ada pedasnya juga. Terus kerasa ada kayak saus khas dari Korea sih kerasa. Ini seperti mayones kali ya. Pedas tapi agak asin gitu. Di Korea harga satu tusuk takochi sekitar 22.000 hingga 41.000 rupiah. Mirip-mirip lah ya dengan harga sate di Indonesia. Meskipun dijual per tusuk, tapi ukuran satenya cukup mengenyangkan loh. Kalau menurut kalian, kira-kira mana nih yang lebih enak? Kalau makanan yang satu ini kamu pasti udah bisa nebak dong kembarannya apa kalau di Indonesia. Makanan dikenal dengan nama capcay ini kalau dilihat secara tampilannya sangat mirip dengan bihun goreng yang ada di Indonesia kan? Yang unik, capcay ini tidak berbahan dasar bihun tapi menggunakan mie berbahan dasar pati ubi. Harganya untuk satu kali makan itu sekitar 1.000 won. Atau nanti kalau misalkan dibayar dengan koin, gunakan 2 koin. Karena satu koinnya ini nilainya 500 won. Jika berbicara soal rasa, capcay punya rasa yang lebih manis. Teksturnya pun lebih kenyal jika dibandingkan dengan bihun goreng. Ada cerita menarik di balik makanan capcay ini. Ternyata makanan ini sudah ada sejak abad ke-17 dan merupakan makanan kesukaan dari Raja Gyeong Haegun yang berkuasa pada saat itu. Namun capcay masa itu masih berupa sayuran dan belum menggunakan soun seperti sekarang. Di awal abad ke-20 barulah ditambahkan soun. Kalau makanan Korea berbahan tepung beras yang satu ini mirip dengan cilok. Meski secara bentuk terlihat berbeda, tandingan cilok ini sama-sama berwarna putih, memiliki rasa yang gurih, bertekstur kenyal, dan diolah dengan saus. Bedanya, saus tteokbokki menggunakan pasta cabai Korea, sedangkan cilok biasa disantap dengan saus kacang. Ini tteokbokki asli dari Korea nih. Mungkin bentuknya agak lebih besar ya daripada tteokbokki yang dari Indonesia. Dan ini sebenarnya ada 2 rasa, ada 2 jenis. Ada yang ini biasa sebenarnya spicy yang saya pilih. Dan kalau yang teman saya Chongdae pilih ini, yang rasanya Ini rasa spesial, black Ya. soybean. Kalau kamu suka nonton drama Korea, makanan ini sering banget muncul dalam salah satu scene-nya. Chon, seringkali disebut pancake Korea. Kalau di Indonesia, mirip bakwan yang banyak dijual di warung-warung makan. Penamaan chon disesuaikan dengan isian yang digunakan untuk membuatnya. Misalnya pacon untuk campuran chon dengan daun bawang. Memiliki bentuk seperti bakwan, lantas seperti apakah rasanya?
kesukaan rasanya. Chon dapat dimakan sebagai cemilan ataupun sebagai lauk untuk disantap bersama nasi. Selain berisi daun bawang, ternyata chon punya isian yang bermacam-macam loh. Namanya pun juga beragam. Chon yang dibuat dari beragam sayuran disebut yachaechon. Sedangkan chon yang menggunakan cabai sebagai isian disebut gochujang. Dan satu-satunya jenis chon yang rasanya manis seperti panakuk adalah hwachon. Ini adalah chon yang bercampur bunga. Warteg atau warung Tegal identik dengan penyajian makanan yang beragam di atas piring-piring dalam kondisi yang sudah matang. Jadi, pembeli bisa langsung memilih makanan yang ingin dimakan. Nah, di pasar Tongin ini ada penjual yang memang menjajakan makanannya seperti penjual makanan di warung Tegal. Menu makanannya pun terlihat mirip. Wah, serasa ada di Indonesia ya. Bedanya di sini terdapat berbagai macam kimchi yang memang selalu menjadi makanan pendamping di Korea Selatan. Mencoba beragam jenis makanan khas Korea tentu belum lengkap rasanya jika tidak mencoba minuman khasnya. Terbuat dari beras dan air rendaman gandum, kira-kira seperti apa ya rasanya minuman sike ini? Enak, ini seger, manis. Terus juga kalau misalkan berasnya keminum, nggak keras. Karena kan kelihatannya di sini masih putih nih sebenarnya, tapi kalau pas digigit, benar-benar teksturnya lembut kayak ketan. Betul. Dan ini minumannya semacam minuman khas Korea tradisional ya. Jadi rasanya bukan kayak instan, kayak rasanya tanulan banget. Wah, jadi lapar berat nggak nih setelah nonton tayangan ini? Kalau kalian berencana berlibur dan berkunjung ke Korea Selatan, jangan lupa sambangi pasar tradisionalnya untuk merasakan otentiknya rasa Korea Selatan sambil berbaur dengan warga lokal yang penuh kehangatan.